Oke, halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya di channel IMDS Trading Tip ya. Jadi malam ini kita akan bagikan setup terbaru untuk tanggal 18 teman-teman ya. Jadi mohon maaf untuk 2 hari ini kita libur sinyalnya karena memang kerjaan belum selesai. Jadi saya harus selesaikan kerjaan utama dulu, baru kita masuk ke kerjaan sampingan seperti itu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang nanya sinyal hari ini, itu tadi saya udah bagiin sepintas karena memang ada momentum untuk open posisi buy di time frame 15 ya teman-teman ya. Jadi di time frame 15 kita tadi ada open posisi buy pada saat dia koreksi. Nah, koreksinya itu pada saat news juga teman-teman ya. Jadi kalau ada news kita akan scalping apa namanya? Trading scalping. Jadi nggak lama-lama teman-teman ya. Jadi ketika udah menyentuh target kita langsung close, atau kalau misalkan udah positif kita SL plus seperti itu ya. Jadi kemarin itu ada sinyal yang loss teman-teman ya. Jadi kacau banget kemarin itu benar-benar. Kita masuk ke time frame 1 jam dulu, sedikit analisa untuk market yang kemarin kita analisa ya. Nah, jadi ini masih market yang kita apa namanya? Kita analisis kemarin XAUD di time frame 1 jam. Nah, jadi di sini tuh padahal kita udah bikin analisa untuk open posisi ya. Kalau dia nge-break kita akan open posisi sell ketika dia masuk ke area ini seperti itu kan. Nah, kemarin pada saat saya melihat momentum ketika dia masuk sini saya open posisi buy. Saya info open posisi buy scalping. Nah, ternyata ada news. Masuklah ke area ini. Nah, ketika masuk ke area ini, ya, di sini ada momen rejection, teman-teman, ya, atau doji. Nah, menyisikan apa namanya ekor panjang di bawah. Nah, saya coba scalping lagi, re-entry di sini, dan boom, ya, kacau banget di sini ada apa namanya candlenya suram kali, teman-teman, ya, boom. Akhirnya pas pagi saya lihat ini udah close ya. Jadi SLTP itu udah SL 2 kali ini, teman-teman, ya. Tapi nggak apa-apa. Kemudian saya tunggu dia masuk ke area ini, teman-teman. Kemarin saya udah bilang di grup juga ya, di video sebelumnya juga ada. Kalau misalkan dia nge-break sampai bawah, kita akan tunggu market masuk ke area buy di sini, kita open posisi sell. Nah, jadi kita dapat open posisi sell di sini ya. Kalau teman-teman nonton video yang sebelumnya seperti itu. Nah, jadi kemarin itu saya nggak open posisi teman-teman ya. Kemarin itu nggak open posisi, saya lupa ya. Atau admin ada yang open posisi, saya juga lupa. Karena admin juga pegang akun satu ya. Jadi saya pegang akun satu. Yang satu itu masih akun jalan. Yang satu lagi memang akun untuk daily teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia apa namanya admin lagi apa namanya lagi testing untuk indikator, dia pakai akun yang itu, yang akun send teman-teman ya. Jadi bukan akun USD, dia pakainya akun Send. Karena apa? Untuk leverage-nya dia jauh lebih besar seperti itu ya. Jadi dia bisa entry di sini, misalkan entry di sini buy seperti itu ya 0,01. Ya paling kalau misalkan dia turun sampai sini itu nggak sampai 5.000 rupiah ya, nggak sampai teman-teman ya. Hanya kalau misalkan hitungannya 0,01 teman-teman minus 100 rupiah itu berarti cuman 100 kali 99 eh, sen gitu ya kalau nggak salah ya, jadinya 9.000 apa 900 ya. Jadi kecil teman-teman ya, kalau pakai akun sen itu benar-benar enak untuk uh, teman-teman pemula yang memang open posisi 0,01, tapi itu dia ya, profitnya memang kecil, lossnya juga kecil, tapi teman-teman bisa berlatih dari situ ya, kembangin akunnya. Kemudian kalau udah berani ya, udah terbiasa dan hasilnya juga positif-positif terus, teman-teman bisa beralih ke akun USD atau IDR seperti itu. Nah, untuk belajar teman-teman bisa akun demo atau akun send seperti itu ya. Nah, jadi di sini dia udah tembus ya. Di sini juga ada sinyal sell dari indikator yang kemarin kita review ya. Semua indikator kita lakukan backtesting juga di sini ya. Yang dalam model kita sell di sini, exit di sini ya. Ini udah berapa pip ini, lumayan teman-teman ya. Jadi biasanya admin tuh suka pakai yang ini tuh untuk all in, tapi emang nggak disaranin untuk all in karena ada juga momen lossnya ya. Jadi nggak bisa all in sering-sering kalau misalkan nggak tahu marketnya. Oke, jadi kita close. Nah, untuk review indikator MT4 teman-teman ya, itu agak ke pending karena memang kita lagi ada project ya. Jadi ada project terbaru untuk apa namanya setup indikator.
Karena indikator itu nantinya akan dibuat premium juga di TradingView, cuman belum masih progres teman-teman ya. Jadi indikator itu dibuat premium juga, mungkin nanti setiap hari akan enggak setiap hari teman-teman ya, 2 hari sekali akan ada untuk free trialnya seperti itu. Nah, eh, di sini kita akan lakukan analisis kembali ya, analisis kembali untuk tanggal 18 seperti itu ya. Jadi kita bersihkan dulu areanya karena kita udah tahu marketnya akan turun ya. Kemarin itu di sini kita masuk, kemudian hilangkan gambar terlebih dahulu, kita akan bersihkan dulu ya teman-teman ya. Nah, kenapa saya tidak analisis di time frame H4? Nah, kalau time frame H4 ini ya, kenapa saya nggak berani untuk analisis di time frame segini? Karena gini teman-teman, kalau kita trading harian, memberikan sinyal harian, saya lebih nyaman di time frame 1 jam. Tapi untuk melihat arah tren, pasti kita akan pakai daily time frame di atas itu teman-teman ya. Jadi nggak terbiasa saya menggunakan time frame 1 jam karena ini udah favorit banget di time frame 1 jam. Kemudian untuk analisanya nanti bisa scalping di time frame 15 dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa tandain aja nanti di apa namanya di trading view teman-teman area-areanya seperti itu ya. Oke. Jadi kita masuk ke analisanya. Kita masuk ke time frame 1 jam dulu. Di sini udah langsung otomatis tergambar area trendline ya. Kita tinggal nggak usah pakai sebenarnya, cuman ya kita garis saja dulu di sini ya. Kita garis di area sini. Kemudian di sini juga ya, sini agak melebar dikit teman-teman. Sini agak melebar. Terus saya pakai yang di sini ya teman-teman. Karena ini areanya dia. Oke. Nah, jadi di sini dia terbentuk. Saya akan hapus dulu, bukan hapus ya, sembunyikan dulu ya ini. Karena takutnya sedikit ada perbedaan. Oke. Nah, di sini nih kalau kita lihat dari arah trendline ya teman-teman ya, trendline ini sudah siap-siap untuk reversal teman-teman ya. Jadi reversal di sini mungkin dia akan bentuk gini dulu ya teman-teman ya. Atau dia ngebreak ke bawah dulu, dia baru naik seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi kisarannya tuh seperti ini teman-teman ya. Jadi dia nggak turun lagi, tapi dia reversal ke atas. Ya. Ini baru dari analisis trendline seperti itu ya. Jadi kita hilangkan dulu, kita nggak pakai yang itu dulu. Ya. Kita udah tahu analisisnya, oh ini udah bakalan ini ya uptrend ya. Jadi dia udah siap-siap untuk kembalian karena ini udah harga terendahnya dia seperti itu. Jadi setelah ini kita masuk ke time frame daily dulu teman-teman. Time frame daily kita masuk dulu. Nah di sini time frame daily itu masih bullish teman-teman ya, masih bullish. Oke. Kemudian ya sini juga ya. Ini area tertingginya dia ya teman-teman. Oke ini aja. Kemudian area terendah berikutnya ini udah disentuh ya, karena ini area trendline. Kita cari area supportnya terlebih dahulu di sini. Oke, nah ini ada teman-teman area support ya. Oke, kita di sini tandain dulu warna di sini warnanya. Kita pakai warna merah terlebih dahulu. Ke warna merah kebalik coy. Kita di sini pakai yang warna merah yang di atas ya. Dan yang di bawah kita pakai area biru. Oke, kalau udah kita pilih oke. Kemudian di sini juga ada supportnya ya teman-teman ya. Cuman kita tarik aja, ada ujung ekor di bawah di sini di pertengahan. Kita ambil di sini dan kita ambil ujung sumbunya ya. Nah ini sampai sini si bodinya masuk ya. Oke, kemudian kita masuk ke time frame mingguan. Kita lihat dulu ya di minggu masih oke. Dia udah kena trendline seperti ini ya. Udah kena trendline. Dan di sini juga udah mengecil teman-teman ya. Ini udah kalau misalkan dia ngebreak masuk ke area ini itu sangat tidak mungkin. Jadi kita akan apa namanya buat area ini sedikit melebar teman-teman.
Kita lihat dulu marketnya, turunnya oke. Sekarang kita masuk ke time frame 5 menit terlebih dahulu teman-teman ya. Kita analisa di time frame 5 menit dulu. Oke, di sini udah disentuh 5 menit, masih akan kemungkinan untuk buy ya teman-teman ya. Jadi kita masuk ke time frame berikutnya, time frame 30. Oke, dia udah menyentuh. Kemudian kita masuk lagi ke time frame jam. Oke, ini udah titik pemandulannya ya. Sudah tidak bisa menembus. Kita masuk ke time frame 1 jam. Oke, kita udah dapetin area-areanya ya teman-teman ya. Jadi areanya cukup di bawah. Kemudian kita geser ke kiri. Ini kita geser dulu ya teman-teman. Oke, di sini ada areanya teman-teman ya. Ini ada areanya. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini ya, ini ada area ya. Nah, di sini tuh ada gap value teman-teman ya. Gapnya ini ya. Nah, area gap nih teman-teman ya. Nah, nih hati-hati nih area gapnya ini ya teman-teman ya. Oke, sangat rawan nih teman-teman ya. Jadi kita tunggu dulu konfirmasi dari ini ya. Candle yang ini kalau dia nge-break ke atas, kita akan open posisi sesuai dengan arah marketnya tadi. Jadi kalau misalkan dia betul sampai sini ya, kemudian menembus di sini, kemudian turun lagi ya, turun lagi sampai sini, kita akan open posisi buy ya, seperti ini ya. Geser seperti ini dikit, di sini kita pakai warna putih. Oke, estimasi dia kayak gini ya, estimasi ini. Perkiraannya dia kayak gini, ini area gap value-nya saya warnain berbeda sedikit di sini ya. Karena di sini adalah area gap-nya dia ya. Kalau berada di kisaran ini jangan open posisi ya. Dong. Siap. Oke. Di sini saya tandain ya. Jadi teman-teman nggak boleh trade di sini ya, jangan. Karena apa? Karena area ini area yang sangat riskan sekali untuk teman-teman trading ya. Kenapa? Karena pergerakan market takutnya ya seperti di sini teman-teman ya. Kalau dia ada gap seperti ini biasanya tuh dia akan menerubus kembali teman-teman. Nah, kayak di sini teman-teman ya. Ini sebagai contoh juga ya. Nah, di sini itu kita lihat teman-teman ya. Sebentar. Nah, area ini tuh adalah gap teman-teman ya. Ini satu body candle pokoknya yang full teman-teman. Ini kan satu body candle nih full nih ya. Jadi kita cari ekornya ini dengan di sini ya. Ini kan ada resisten. Nah, inilah gapnya. Ya, teman-teman ya. Dia mana lagi ya? Kita cari lagi satu candle yang tinggi ya. Itu sangat riskan teman-teman ya untuk open posisi. Jadi lebih baik skip aja ya. Biasanya terjadi pemantulan ya di sana teman-teman ya. Pemantulan atau penembusan nih. Kayak gini teman-teman. Ini ada area gapnya. Jadi kalau dia masuk ke area ini, dia bisa kayak gitu juga teman-teman. Jadi karena ini analisa simple, ya, singkat, kita akan tunggu ya. Kita akan tunggu. Kalau misalkan dia keluar dari area ini ya, tunggu masuk buy di area sini teman-teman. Di area trendline ini kita akan buy. Sini, sini area buy. Kemudian saya geser dulu ya. Di area trendline ini teman-teman ya. Yang pink nih area buy. Kemudian harganya itu berharga di area trendline sini. Oke, 20 ya. Oke. Jadi di sini kita ada area buy. Ada area buy di sini ya. Kalau dia mantul naik menembus ngebreak ya. Kita dulu ya. Kita terus tunggu masuk area.
bawah. Oke, kita pakai 10 di sebelah sini. Ya, di sini ya. Jadi kalau misalkan dia market ini nge-break ya trendline di atas, ya biarin dia nge-break dulu, tunggu dia masuk ke bawah baru open posisi buy ya. Kemudian di sini kalau misalkan terjun ke bawah ya atau turun terus ke marketnya ke bawah, dua opsi di sini ya. Dia terus turun ke bawah, masuk sampai ke area ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini saya garisin warna don't trade ya. Jadi jangan trade di sini, kita akan skip kalau misalkan market masuk ke area ini. Apabila market terus area trend bawah, maka skip posisi buy. Ini sedikit notice di sini ya. Ini catatan merah ya. Oke. Jadi kita tunggu market apakah dia ngebreak ke atas atau ngebreak ke bawah. Kalau ngebreak ke bawah skip open posisi ya. Jadi kita nggak akan open posisi, biarin aja marketnya terus turun karena takutnya kalau teman-teman open pembalian di sini market terus turun. Tapi takutnya ketika teman-teman open posisi sell penerusan, dia pembalian. Jadi kita tunggu konfirmasi karena di sini belum ada terlihat konfirmasi reversal maupun penerusan untuk turun karena di sini masih ada area supportnya. Walaupun dia menembus, tapi dia mantul ke atas teman-teman ya. Jadi mantul ke atas, terjadi pemantulan. Di sini bisa terbentuk candle doji. Ya, kalau nggak doji, candle full body, tapi membentuk candle zebra seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk analisa kita hari ini itu aja teman-teman ya. Untuk area buy ya di area 2018 nanti, tapi setelah dia ngebreak ke area trendline. Ya. Kalau nggak ngebreak skip ya, jangan open posisi. Oke. Jadi sinyalnya cukup ini aja karena kita nggak mau ambil risiko terlalu tinggi untuk open posisi sell karena dia sudah berada di titik terbawah. Kemudian di sini ada nilai gap ya, nilai gap yang memang di sini tuh cukup besar ya. Satu candlenya ini gapnya sangat besar teman-teman ya. Jadi hati-hati ya. Biasanya kalau misalkan seperti ini dia masuk ke area gap, dia mantul langsung ke atas teman-teman ya. Langsung naik lagi. Tapi kadang ada juga ya, dia langsung terjun turun ya, nyusul langsung ke bawah sini ya. Seperti itu. Dan arah marketnya akan jadi downtrend dan sideways masuk ke area sideways seperti itu ya. Jadi kita nggak akan open posisi di sini, kita akan cari area ternyaman ketika dia ngebreak area atas baru open posisi buy ya. Jadi kita akan masuk ke entryan buy karena di sini sudah membentuk apa namanya trendline. Saya bilang ini pembalian ya teman-teman ya. Kalau saya biasanya kalau udah bentuk turun gini apalagi di bawahnya mengecil itu rawan terjadi pemantulan ya. Kalau misalkan dia melebar ke atas ini ya, ke atas ini, nah dia biasanya turun ya arah trennya. Oke, jadi itu aja video yang sinyal yang saya bagikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Next kalau ada sinyal terbaru saya akan bagikan juga ke teman-teman karena nanti kalau misalkan sibuk gitu ya nggak ada waktu, jadi kita akan libur dulu sinyalnya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.